Hai teman-teman semua, kembali lagi bersama saya Widya Citra Devi dari Pendidikan Biologi Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Raden Intan Lampung. Hari ini kita akan belajar mengenai sistem pencernaan pada manusia. Manusia membutuhkan makanan untuk dapat bertahan hidup. Wah, enaknya. Namun, sebelum makanan tersebut dapat diserap oleh tubuh, makanan harus melewati proses pencernaan. Proses pencernaan pada manusia terdiri atas pencernaan mekanis dan pencernaan kimiawi. Pencernaan mekanis merupakan proses perubahan makanan dari bentuk besar atau kasar menjadi bentuk halus dan kecil. Sedangkan pencernaan secara kimiawi merupakan proses perubahan makanan dari zat yang kompleks menjadi zat yang lebih sederhana dengan menggunakan enzim. Organ utama sistem pencernaan meliputi mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, rektum, dan yang terakhir yaitu anus. Sedangkan organ tambahan sistem pencernaan meliputi hati, kantung empedu, serta pankreas. Mulut adalah organ pertama yang digunakan pada sistem pencernaan. Di dalam mulut terjadi pencernaan secara mekanis dan kimiawi. Di dalam mulut terdapat gigi, lidah, dan kelenjar air liur atau saliva. Air liur mengandung mukosa atau lendir, senyawa yang berfungsi sebagai antibakteri, dan enzim amilase atau yang dikenal sebagai enzim betialin. Enzim ini akan memecah amilum menjadi maltosa. Jadi, di dalam mulut terjadi yang namanya pemecahan karbohidrat. Setelah dari rongga mulut, makanan yang berbentuk bolus akan masuk ke dalam faring. Faring adalah saluran yang memanjang dari bagian belakang rongga mulut sampai esofagus. Pada pangkal faring, terdapat katup pernafasan yang disebut epiglotis. Fungsinya yaitu menutup ujung saluran pernafasan agar makanan tidak masuk ke saluran pernafasan. Setelah itu, bolus menuju esofagus dan terdapat otot yang mendorong bolus masuk ke lambung. Gerakan tersebut disebut gerakan peristaltik. Dalam lambung, terjadi proses pencernaan secara mekanis dan kimiawi. Secara mekanis, otot lambung berkontraksi mengaduk-aduk bolus, dan secara kimiawi, bolus tercampur dengan getah lambung. Getah lambung ini mengandung asam klorida, enzim pepsin, dan renin. HCl berfungsi sebagai pembunuh kuman-kuman yang masuk bersama bolus dan mengaktifkan enzim pepsin. Enzim pepsin fungsinya untuk mengubah protein menjadi pepton, sedangkan renin berfungsi untuk mengendapkan protein susu. Setelah melalui pencernaan kimiawi, bolus menjadi bahan kekuningan yang disebut sebagai kimus. Kimus akan masuk sedikit demi sedikit ke dalam usus halus. Usus halus terdiri atas 3 bagian, yaitu usus 12 jari atau duodenum, usus tengah atau jejunum, dan usus penyerapan atau ileum. Dalam usus halus, terjadi pencernaan secara kimiawi saja. Pada duodenum, terdapat saluran yang terhubung dengan kantong empedu dan pankreas. Getah pankreas mengandung enzim lipase, amilase, dan tripsin. Getah empedu yang dihasilkan hati akan mengemulsi lemak. Pencernaan makanan dilanjutkan di jejunum. Pada bagian ini terjadi pencernaan terakhir sebelum zat-zat makanan diserap. Zat-zat makanan setelah melalui jejunum menjadi bentuk yang siap diserap. Penyerapan makanan zat-zat ini terjadi di ileum. Glukosa, vitamin yang larut dalam air, asam amino, dan mineral setelah diserap oleh villi usus halus akan dibawa darah menuju hati dan diedarkan ke seluruh tubuh. Bahan makanan yang sampai pada usus besar dapat dikatakan sebagai zat-zat sisa. Usus besar berfungsi mengatur kadar air pada sisa makanan. Jika kadar air pada sisa makanan terlalu banyak, dinding usus besar akan menyerap kelebihan air tersebut. Sebaliknya, jika sisa makanan kekurangan air, dinding usus besar akan mengeluarkan air. Di dalam usus besar,
terdapat organisme yang membantu pembusukan sisa-sisa makanan, contohnya yaitu E. coli. Dari proses ini akan terbentuk feses yang akan ditampung di rektum, lalu dikeluarkan melalui anus. Yang selanjutnya yaitu organ tambahan pada sistem pencernaan manusia. Hati merupakan kelenjar terbesar dalam tubuh, berada pada bagian rongga perut sebelah kanan di bawah diafragma. Fungsi hati pada sistem pencernaan manusia yaitu mengeluarkan getah yang disebut getah empedu, fungsinya untuk mengemulsi lemak. Yang selanjutnya yaitu kantung empedu, merupakan organ yang terletak di bawah hati. Kantung ini menyimpan getah empedu yang dihasilkan oleh hati. Jadi, getah empedu akan dikeluarkan ke usus halus dan berperan dalam mengemulsi lemak. Yang terakhir yaitu pankreas. Sel-sel pada pankreas akan menghasilkan cairan pankreas yang akan masuk ke dalam duodenum melalui saluran pankreas. Getah pankreas mengandung zodium bikarbonat dan enzim-enzim pencernaan yang berperan dalam pemecahan karbohidrat, protein, dan lemak. Itulah tadi organ-organ pada sistem pencernaan manusia. Cukup sekian video kali ini, sampai jumpa di video-video selanjutnya.